Terdata 13 cabang olahraga berjuang meloloskan atlet mereka ke Olimpiade Paris 2024. Sebagian tanpa tradisi lolos. Ini pertanda baik bagi olahraga Indonesia. Puluhan tahun lamanya, Indonesia hanya bersandar pada cabang-cabang tertentu untuk meraih medali di Olimpiade. Cabang itu tak jauh-jauh dari bulu tangkis, angkat besi, dan panahan. Atletik yang belum pernah mendapatkan medali punya tradisi kuat lolos karena hanya 2 kali gagal lolos kualifikasi, yakni Meksiko 1968 dan Barcelona 1992. Bulu tangkis sangat diandalkan seiring konsistensi cabang ini merebut medali emas sejak Olimpiade Barcelona 1992. Hanya di Olimpiade London 2012, kontingen merah putih gagal meraih medali. Total, hingga Olimpiade Tokyo 2020, tim bulu tangkis kita mempersembahkan 8 medali emas, 6 perak, dan 7 perunggu. Angkat besi telah menyumbang 7 perak dan 8 perunggu, meski sejauh ini belum pernah meraih medali emas. Adapun panahan menyumbang 1 perak pada Olimpiade Seoul 1988, sesudah itu belum pernah lagi. Sejauh ini baru 6 atlet yang sudah memastikan lolos ke Paris 2024. Mereka adalah Arief Dwi Pangestu dan Diananda Hoirunisa dari cabang panahan, Desak Maderi Takusuma Dewi dan Rahmat Adi Mulyono dari panjat tebing, Rifda Irvana Lutfi dari senam artistik, dan Fatur Gustavian dari cabang menembak. Selain atlet panahan, juga tertera nama atlet panjat tebing, senam artistik, dan menembak yang belum pernah lolos ke Olimpiade. Cabang judo yang terakhir meloloskan atletnya di London 2012 juga berpeluang mengantarkan Maria March Maharani di kelas 52 kg dan Gede Agastya Dharma Wardana di kelas 100 kg ke Paris. Balap sepeda juga punya kans menuju Paris pada diri 2 pebalap Indonesia, Bernard Benjamin van Aert dari nomor Omnium dan Terry Yudakusuma nomor Madison berpasangan dengan Bernard. Seiring dengan itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga mengucurkan bantuan dana untuk federasi sejumlah cabang yang tengah berjuang di kualifikasi Olimpiade. Total dana yang digelontorkan mencapai 81,3 miliar rupiah untuk bekal 13 federasi cabang olahraga yang melakoni proses kualifikasi. Lolosnya sejumlah atlet dari cabang non-tradisi kontingen kita menjadi pertanda baik bagi pembinaan olahraga di Indonesia. Salah satu fondasi dari perbaikan ini tak lain fokus menuju Olimpiade yang sekian tahun terakhir digelorakan di dunia olahraga kita. Orientasi Olimpiade ini memacu atlet-atlet kita menggapai prestasi dan pencapaian setara dengan kualitas tingkat dunia. Mereka tak puas dengan hanya meraih prestasi di SEA Games, juga Asian Games sekalipun. Penghargaan terhadap atlet pun sepatutnya disesuaikan dengan memberi bonus lebih tinggi bagi mereka yang lolos ke Olimpiade, terlebih bagi peraih medali. Meluasnya cabang olahraga yang lolos ke Olimpiade harus menjadi momentum pembenahan menyeluruh pembinaan olahraga nasional. Saudara, apa saja yang menjadi sorotan di harian Kompas yang